Halo semuanya, balik lagi di channel Mr. Chibi 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Di video kali ini saya akan kembali membahas fakta menarik mengenai manga ataupun anime Senseiya. Di video kali ini saya akan membahas manga Senseiya The Next Dimension chapter 14 sampai 16. Tenma menanyakan kepada Shion dan Dohko siapa kedua orang gila tersebut yang telah menjatuhkan mereka bertiga. Dohko menyebutkan bahwa Ox dan Izo berada di level yang berbeda di antara Sen Emas. Untuk mengalahkan Hades, mereka berdua harus kembali berlatih agar lebih kuat. Tenma pun memutuskan untuk ikut berlatih terlebih dahulu agar bisa menyelamatkan Suikyo dan Alone. Izo cukup kaget melihat Cloud Crateris. Ox diberitahu oleh Shion bahwa Cloud tersebut merefleksikan sesuatu di air yang terdapat di Cloud tersebut. Cloud tersebut sangatlah misterius karena bisa melihat masa depan. Izo dan Ox kemudian melihat keberadaan Athena dan Seiya di tahun 1990. Di tahun 1990, Athena membuat sebuah gelang dari bunga untuk melindungi Seiya. Pada waktu itu, Seiya menjadi lumpuh setelah pertempuran melawan Hades. Athena berharap Seiya segera sembuh. Sun datang ke tempat Athena, ia kaget melihat kondisi Seiya. Athena bersyukur setelah pertempuran melawan Hades, Sun selamat dan terlihat baik-baik saja. Meskipun Seiya dan kawan-kawan berhasil membunuh Hades, namun dampaknya Seiya menjadi lumpuh dan Shiryu Hyuga Ikki tidak diketahui keberadaannya di mana. Seiya menjadi lumpuh karena tertusuk pedang Hades di dadanya. Untuk manusia biasa tidak akan bisa melihatnya, termasuk Sun. Hal tersebut dikarenakan pedang Hades adalah pedang khusus, sehingga hanya para dewa yang bisa melihatnya. Pedang tersebut akan maju perlahan dan menusuk jantung Seiya. Waktunya tidak lama, hanya 3 hari. Jika dalam 3 hari Seiya tidak diselamatkan, maka ia akan mati. Maka dari itu, Athena membutuhkan bantuan dari Sun untuk bisa menyelamatkan Seiya. Athena kemudian menggunakan Cloud-nya dan membawa Sun menuju Star Hill. Star Hill adalah tempat terlarang dan tidak boleh sembarang orang masuk ke sana. Hanya Paus Agung dan Athena yang diizinkan datang ke tempat tersebut. Athena mengajak Sun ke Star Hill untuk pergi ke bulan, karena Star Hill tempat paling tinggi dan yang terdekat menuju bulan. Athena akan menemui saudara perempuannya, sang Dewi Bulan Artemis. Athena menyuruh Sun agar tidak jauh-jauh dari tempatnya, karena ia bisa tertelan oleh dimensi waktu dan tidak bisa kembali. Kemudian mereka berdua pun sampai di kaki Olympus, tempat para dewa bersemayam di bumi. Sun kemudian membuka Cloud Box-nya, ia memakai Cloud Andromeda. Cloud Andromeda kembali normal seperti saat diperbaiki oleh Shion. God Cloud adalah perubahan terakhir dari setiap Cloud milik para Sen. Untuk mendapatkan perubahan tersebut dibutuhkan darah seorang dewa dan juga kemampuan kosmo yang tinggi. Akan tetapi setelah Cloud tersebut kembali ke dalam box Cloud-nya, maka Cloud tersebut akan kembali ke dalam bentuk aslinya. Seiya, Sun, dan yang lain telah melewati banyak sekali pertempuran, dan itu dilakukan untuk menyelamatkan Athena. Kali ini yang akan bertempur untuk menyelamatkan nyawa Seiya adalah Athena itu sendiri. Kembali ke Sanctuary di 240 tahun yang lalu, Virgo Shijima menanyakan kepada Izo dan Ox lewat telepati apakah mereka sudah menemukan keberadaan Athena, karena ia merasakan kosmo Athena yang sangat kuat di era yang berbeda. Athena sampai di tengah Olympus, jalan yang menghubungkan tempat para dewa berada. Mereka disambut oleh penyihir tua yang bernama Hiket. Manusia dilarang masuk ke area tersebut. Athena memperkenalkan diri sebagai adik dari Artemis. Hiket meminta sesuatu sebagai imbalan, dia menunjukkan jalan. Ia meminta sebagian rambut Athena, karena dengan rambut tersebut Hiket bisa hidup 1000 tahun lagi. Sun sempat melarang, namun demi menyelamatkan Seiya, Athena rela kehilangan rambutnya, dan kini Athena memiliki rambut yang pendek. Hiket lalu menunjukkan jalan agar Athena dan Sun berjalan lurus untuk sampai di tempat Artemis. Athena dan Sun sampai di kuil bulan milik Artemis, namun ia tidak disambut baik oleh pasukan penjaga. Mereka menyerang Athena dan Sun. Pasukan penjaga menyuruh mereka untuk pergi. Jika mereka memaksa, maka dihadapkan dengan mereka adalah kematian. Tidak lama, salah satu pelayan Artemis muncul. Ia adalah Callisto. Ia menyuruh pasukan penjaga untuk menghentikan serangan karena yang datang adalah adik Artemis, sang dewi Athena. Kemudian mereka meminta maaf atas perlakuan tidak sopan mereka. Callisto menghampiri Athena dan Sun. Ia menanyakan maksud kedatangan mereka berdua. Ia dengan sopan menyuruh Athena dan Sun pergi dari kuil bulan tersebut. Artemis mengetahui perbuatan Athena yang telah mengalahkan Poseidon dan membunuh Hades. Sikapnya tidak mencerminkan seorang dewi, dan kedatangan Athena hanya akan memancing kemarahan Artemis. Maka dengan sangat hormat, Callisto menyuruhnya untuk pergi.
Namun sayangnya Athena menolak permintaan Kalisto. Ia dengan senang hati melakukan pertempuran jika itu perlu dilakukan untuk menemui Artemis. Melihat sikap Athena, Kalisto sudah mengira sesuai rumor yang beredar. Kemudian ia mengajak Athena dan Sun ke tempat Artemis. Athena dan Sun lalu sampai di tempat Artemis. Artemis sangat marah melihat kehadirannya. Athena seolah mengantarkan nyawanya sendiri ke hadapan Artemis. Ia harus memberikan bayaran nyawa atas perbuatannya selama ini. Athena tidak mempermasalahkan jika ia harus kehilangan nyawanya. Namun ada satu hal, ia ingin meminta tolong kepada Artemis untuk menyelamatkan Seiya dari pedang Hades, meskipun bayarannya adalah nyawa. Ia ingin Artemis menghentikan pergerakan bulan dan Apollo menghentikan pergerakan matahari, sehingga waktu bisa terhenti. Ia akan melakukan perjalanan waktu sehingga dapat menyelamatkan Seiya. Mendengar alasan Athena, Artemis semakin murka. Hanya karena manusia sampah, Athena rela mengorbankan nyawanya. Mereka hanyalah sebuah boneka yang hidup untuk menghibur para dewa. Athena sangat mencintai para manusia, terutama Seiya, dan ia percaya kepada mereka. Manusia bukanlah sampah ataupun boneka seperti yang Artemis katakan. Mereka hidup dengan cinta dan saling melindungi satu sama lain. Dan Athena telah dibuat jatuh cinta dengan sikap para manusia kepadanya. Artemis menolak permintaan Athena karena Apollo pun tidak akan mau menolong Athena. Ia menyuruh Athena mencari Kronos, sang dewa waktu. Dengan bantuannya, ia bisa melakukan perjalanan waktu dan menyelamatkan manusia, yaitu Seiya. Setelah mereka paham, maka mereka disuruh pergi dari kuil bulannya. Athena dan Sun dikirim kembali ke tempat ia pertama kali bertemu dengan Hiket, penyihir tua. Namun kini setelah ia mendapatkan rambut Athena, wajahnya berubah menjadi lebih muda. Kalisto mempermasalahkan apa yang dilakukan Artemis. Kenapa ia harus memberitahu Athena tentang keberadaan Kronos? Sambil menangis, Artemis menyebutkan bahwa Athena benar-benar mencintai manusia. Bahkan ia rela dalam bahaya hanya demi seorang manusia. Nah, itulah untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share.